kalau pakai karakter Nadio kan biasanya kaosnya ketat gitu Iya kan. betul. Iya. Itu di-upload basah gitu katanya. Pas makan soto set, aku langsung gini. Dak gitu. Di pahanya Benny. Aku bersimpuh. Hampir mati. Jelek banget ya. Wangi enggak Benny? Wah ya. Pagi. Ya agak seng dikit sih. Kemarin kan aku ngepost soto. Terus dikomen sama BNN Sleman. Emang iya? Ada BNN Sleman. Terus kenapa? Dia cuman kini ku coba menggantimu. Coba lagi kau seperti dirimu. Oh kekal. Ya. Langsung digas. Aduh, tadi tuh rencana luka darimu kan membeku. Lewat lagu aja ya. Hati semua orang. Aduh, ini aku agak deg-degan nih ya ini. Enggak. Teman-teman PWK, hari ini kita bersama sahabatku yang satu manajemen. Iya. Yusril Farida. Sril. Pras. Akhirnya main kesini ya. Akhirnya main, ya kita kan satu manajemen. Iya ya kan. Harusnya kan emang setiap Iya. ada acara dari satu manajemen harusnya juga ikut bareng-bareng. Betul. Akhirnya sama. Iya. Tapi ini lewat situ. Enggak, udah. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu penonton. Aduh, ntar aku nanya-nanya kabar dulu. Iya. Kamu tuh kan bukannya di Jogja. Enggak, jadi sejak sebenarnya di Jakarta itu kan udah dari 2017 aku Pras. Pindah ke Jakarta tuh dari 2017. Kemudian pas pandemi kemarin tuh balik Jogja lagi. Balik Jogja. Iya, karena ya kerjaan film Banyak. cancel ya kan. Oh, oke. Banyak cancel ternyata. Banyak cancel, iklan juga cancel. Akhirnya ya udahlah. Nggak jelas mau kapan, akhirnya balik Jogja dulu. Ya. Merasa bahwa wah bisa nih sepertinya membuat pasar di Jogja. Ya alhamdulillah gagal. Akhirnya ya mau nggak mau ya udahlah, coba balik lagi ke sini lagi gitu. Berarti lu ngekos. Kalau di sini ngekos. Di mana? Di Kemang gue. Kemang gue. Lah meremehkan. Orang gue anak Kemang gue. Aduh, di Kemang ya? Kemang. Kenapa nggak di daerah-daerah Fatmawati lebih dekat kantor? Bener kan? Terganjel genap. Oh, ganjil genap. Betul. Iya, Jago. Iya. Kalau Kemang kan masih free. Betul. Ya maksudnya nggak terlalu yang ganjil genap. Kalau di Fatmawati kan ntar mikir harus keluar platku ganjil, platku genap gitu kan. Nggak enak di situnya toh. Iya. Terus akhir-akhir ini ada film lagi? Akhir-akhir ini kemarin baru selesai syuting film Cek Toko Sebelah 2. Itu balik lagi dong kayak Balik gitu. lagi. Gini lagi. Tapi Sril, kamu tuh kalau di luar Cek Toko Sebelah, Iya. banyak gak orang mengharapkan kamu seperti itu? Loh ya banyak banget Pras. Banyak banget. Aku bahkan sampai ada disuruh MC nikahan. Itu waktu aku datang ke lokasi, si pengantin wanitanya kecewa. Kenapa? Loh Mas kok nggak ngondek loh?
Lo kenapa harus gitu kan? Lo kenapa? Aku kan punya karir sebelumnya Betul, walaupun nggak betul. gimana-gimana. Tapi kan udah ada track di mana aku pernah kok lucu gitu. Tanpa harus gini gitu. Sampai ada nge-DM enggak? Oh, awal-awal dulu keras. Orang ngirain kamu beneran gitu. Iya, ngirim-ngirim gambar itu ada ngirim-ngirim Ada gambar ya? titit ada terus banyak yang nyapa-nyapa hai manis Iya, Zril. bibirnya menggoda anjir. Terus sampai ada yang nanya hai biasanya top atau bot gitu. Anjing, masa sampai Sumpah ada yang sumpah kayak gitu. ada dulu awal-awal cek toko sebelah. Terus kamu bilang apa, bot? Ya enggak. Oh ya enggak. Ya enggak. Masa siletnya bau tai. Aduh anjing. Tapi waktu itu 2017 itu kan aku nggak tahu. Top atau bot ini apa? Nggak paham. Nggak paham, tak kira oh ini akun beneran atau akun bot gitu. Karena bot ya kan. Top atau bot gitu nanya. Terus kamu bilang asli. Ini top gitu. Lah kan tahunya aku bot itu kan ini untuk akun-akun Top yang itu asli kirain. Iya, top itu kan akun asli, bot itu ya bot gitu, akun bot akun komputer gitu. Tak ini tak bilang aja top gitu. Sesaat kok siletku perih. Ada yang sampai itu ada. Ada yang goda-goda sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang tuh masih ada yang kayak bibirnya menggoda. Bibirnya menggoda dia bilang. Nggak kuat katanya. Nggak kuat. Gemes. Nggak kuat. Kamu balas apa? Nggak tak balas kalau itu. Oh, nggak tak dibalas. read aja. Tapi ada yang bahkan ini Bras, apa namanya? Dijadiin bahan. Hah? Bahan. Kamu Di Twitter. dijadiin bahan? Bukan cuma aku, banyak. Setauku ya ini saya ingatku Lolo, Rigen, Alpi, Hifzi. Oh yang Iya yang gitu. gempal-gempal, yang gitu. komika-komika gempal ini dijadiin bahan untuk sama akun-akun ini. Enggak alter atau apa ya gitu. Emang iya ya? Iya kan ada aku kan kalau pakai karakter Nadio kan biasanya kaosnya ketat gitu Iya kan. betul. Iya. Itu di-upload basah gitu katanya. Keringatmu yang basah itu. Iya. Aduh anjir. Udah gitu bapak-bapak kantoran lagi ini. Yang gitu-gitu Iya. ya. Yang di TikTok gue sering lihat tuh bapak-bapak yang kumisan tebul Iya, alisnya ini. iya. Gue tidak pernah nyerang orang. Iya. Tapi kalau mau boleh. Dijadiin fantasi. Saya ingatku Lolo, Alfi, aku, Rigen, Hifzi pokoknya. Hifzi juga boleh tuh. Hifzi brewok gitu. tebel Iya, brewok tebel, gempal, aktif gitu kan anaknya. Pokoknya yang aktif dan tidak pendiam itu jadi sasaran empuk itu. Yang banyak aksi. Aduh anjir, dia kalau ketemu Yusril tuh selalu menyenangkan teman-teman. Nggak tahu kenapa ya anak Jogja tuh selalu menyenangkan. Emang dibentuk komunitasnya harus begitu ya? Gimana caranya lovable? Ya enggak sih. Enggak ya? Tapi syarat utama di masuk komunitas stand up juga itu kan ada minimal berat badan. Oh iya. Harus ada gitu Iya, ya. Yusril, Mukti, Hifzi, Termasuk Rispo lah ya. termasuk Rispo, Benny juga sekarang gendut kan Benny. Kalau Iya. orang-orang yang suka ngilang tuh emang syarat juga ya? Itu bukan saran, itu habit kayaknya. Pertanyaanku, kamu lumayan sering nggak ketemu waktu di komunitas dulu? Dulu Sama iya. si Mamat? Sama si Mamat yang di bawah itu kan, Iya, yang di bawah podcastan di itu. bawah itu. Sering ketemu. Dan emang sudah suka ngilang juga dari dulu? Dari dulu nggak suka ngilang, masih lumayan bisa ditemui. Oh. Masih bisa ditemui dulu. Malah sekarang ya? Malah sekarang yang aku nggak Menurutmu tahu. sebagai orang yang satu komunitas sama dia? Jangan disangkut pautin deh. Dia komunitas lain dia. Komunitas lain ya? Kulon Progo. Aduh. Dari dulu tuh emang suka ngilang sih enggak, tapi susah dihubungi iya. Oh udah dari dulu Udah gitu? dari dulu. Oh, Jadi misal ada satu momen Mamat nih ada profil picture-nya, ada tiba-tiba enggak. Oh begitu ya? Iya, ada tiba-tiba centang satu.
Itu sebuah pertanyaan enggak ya? Iya, itu sebuah pertanyaan. Makanya jangan nanya Mamat di komunitas kami deh gitu. Oh ya udah, udahlah kita Iya, nggak usah bahas-bahas dia, ntar nggak kita usah juga bahas. kena ya. Aku kemarin di Cing Abdel juga ditanya, Mamat kemana Sril? Wah nggak tahu Cing. Di Noise ditanya juga, emang Mamat kemana? Nggak tahu deh. Aduh, serem Di sini ya. juga jadi pertanyaan dia. Jadi pertanyaan. Oh jancuk Sampai emang. kan aku beda playlist. Oh, iya, iya. Kreatif nanya ke aku, mana Mamat? Yang meninggal. Ya iyalah, jawab aja gitu. Jawab aja gitu gampang kan? Iya. Gampang. Kalau dia tayang lagi di YouTube, itu tayangan lama. Tappingan lama. Stok lama itu. Anjir. Dan Yusril ini juga balik lagi ya di satu manajemen. Iya. Pertanyaan ini udah masuk ke 10 menit. Iya. Udah Iya, iya. dari tadi. Ya kan? Iya. Kok keluar grup ya? Sebelum ente jawab, Iya. minum dulu. Pilih apa? Ini aku baru tahu. Ini ternyata asli Pras ya? Asli. Di sini nih asli semua. Oh asli. Asli semuanya. Asli. Udah lama gak makan kerupuk aku. Tapi itu kerupuknya dipercaya nggak? Percaya nih asli nih. Coba. Oh iya. Asli kan? Aku ini aja deh. Gede. Mana gede? Oh, cappuccino. 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 Yanti. Yanti yang mana sih? Yanti. Oh, Yanti. pakai masker. Iya. Kayak Siska ya. Siska kan masker juga. Oh, iya. Iya kan? Nggak salah dong. Loh, lah Siska kan masker juga. Bukan apa-apanya loh. Lah, Siska kan maskeran juga Iya, kalau iya. kemana-mana. Maksudnya pandemi ya kan? Oh. Yanti itu ya, gede ya. Gua es teh. Gede SD aja. itu es. Ini es. Esnya dikit aja. Esnya dikit aja. Ya. Oke. Gelas gede loh ya. Gelas gede. Jangan ntar di esnya dikit gelas kecil lagi. Uwentel tuh kayak Milo double. Dibilang nggak asli tuh. Nggak Nih, asli tuh, Pras. Ini nggak bener nih. Nggak asli. Nih jadi kipas saya udah. Nggak asli tuh. Effort kan? Wah, Effort. gila deh. Effort. Gila deh. Effort. Ini juga dipercaya nggak ini temulawaknya? Nah, ini. Ini dipercaya? Expirednya baca dong. Expire Jancuk Juli Mei. Jancuk Mei. Emang disengaja ntar kalau Ebel datang. Oh, Ebel. Iya, Ebel. kalau dia suka gitu-gitu. Dan terus gimana itu? BTW Ebel tuh kemarin nelpon juga. Nangis-nangis katanya. Nelpon sampai Bang, gimana ya Bang? Biasa kan? Udah anjir. Biasa kan Ebel Iya, begitu iya, kan. paham. Terus? Sedih dia. Karena sama lah. Sama Sama semua. keresahannya sama aku gitu, masalah transparansi dan laporan keuangan gitu. Terus dia nangis-nangis. Ke aku juga dia nangis-nangis sih. Iya, Kayak sempet. aku nggak tahu setelah aku atau setelah kamu dan nelfon aku. Pokoknya antara itulah. Nangisnya, oh, gimana ini? Bang, gimana Iya, ya? sama. Aku udah Masih gak tahu lagi Bang. aku udah Bang, gimana ya Bang ya? Aku cek dulu Bang. Sampai gitu bro. Udah sesenggukan dia. Nggak, ini bukan cerita yang dibikin-bikin ya, tapi udah yang ambil ekspresi yang Tapi pertama kamu Bras. Hah? Pertama yang nelpon tuh kamu. Aku ya? Iya, sebelum Ebel ya. Sebelum Itu Ebel ya? 2 hari sebelumnya kok. Iya, 2 hari iya. sebelum Ebel tuh kamu. Pertama kamu itu. Pertama bawa kamu. aku ya. Pras kan ini perlu kita sadari lah, kita kan nggak pernah ngobrol panjang sebelumnya, Bang. Enggak. Iya kan? Enggak. Baik dari cuma kenal aja gitu. Kenal ya paling ada di acara malamnya baru Ngobrol, ngobrol-ngobrol. habis itu baru ya, udah selesai, nggak pulang. pernah interaksi Iya. yang gimana nggak pernah bercanda bareng, nggak tiba-tiba Cuk bisa ku telepon kok. Bangsat. Ini aku rencana ke dia loh, bangsat. Kenapa bongkar aku? Anjing. Orang Jawa kan gitu. Orang Jawa begitu. Aduh, bangsat, Begitu bangsat. panah mengarah ke dia, bentar dulu. Itu istilahnya kalau dalam filsafat Jawa itu namanya nabok nyilih tangan. Apa itu artinya? Ya mukul tapi nggak pakai tanganku, pakai tangan orang lain dulu. Aku nelfon ya waktu itu. Iya, nelpon. Lupa aku ya. Apa nih? Kenapa nih? Kita nggak pernah ngobrol sebelumnya. Tiba-tiba Pras nelpon. Cuk, kok posisinya gimana sekarang? Oh iya.
Karena sebelumnya kan ada satu peristiwa ya kan, satu ya geger geden lah istilahnya tuh. Betul. Geger lah di situ di grup gitu waktu itu. Terus aku ya udah keputusannya dari sana kan silakan kalau mau resign ya aku dengan lantang menjawab oke ya kan. Ya aku cukup kaget dengan tulisan cuma 2 huruf OK. Iya waktu itu. Nah, itu tuh aku menjawab cuma oke aja. Ya udah akhirnya oh ya udah aku tapi aku nggak langsung cabut waktu itu. Ngobrol dulu sama business manager. Oke. Ya kan diajak ngobrol ya paling nggak ketemu lah gitu. Jangan manajermu lewat. yang cowok yang cewek? Yang cowok, Terus? Yang cowok yang tinggal di sini loh ya. Oh, yang cowok yang tinggal sini. Cowok tinggal di sini. Paham. Yang baru kan? Iya yang baru. Iya. Yang ekstra itu loh. Iya. Yang buka sitik. Jos. Ya namanya buka sitik. Jos. terus Itu aku sama dia ngobrol gitu. Terus akhirnya keluar pertanyaan itu itu keluar apa? Masih mau tetap eksklusif apa enggak? Ya ini dijelasin nggak apa-apa karena aku Nggak bicara apa-apa. fakta ya, Iya. bukan pengen menggulirkan sebuah isu terus menyebar fitnah ya. Iya. Nah, aku ngobrol terus dari pihak sananya, pihak 3 huruf itu itu langsung di iniin katanya masih mau tetap eksklusif apa enggak? Ya aku bilang enggak gitu. Karena enggak melihat ada prospek dan ada kejelasan nih dari kasus kemarin gitu. Entah apanya berubah sistemnya atau gimana gitu. Tapi pas sebelum ngobrol langsung itu aku juga udah chat sama si Bos Cin. Oke, paham. Ya kan? Paham aku. Bos Cin. Iya. Sama Bos Cin udah. Iya. Istilah baru nih ya. Iya, Ada karakter baru Bos ya. Cin. Ini. Oke. Bos Cin sama buka sidik ya nanti ya. terus sama Bos Cin udah berdialog gitu ya. Memang ini manajemen bukan manajemen yang sempurna ya, masih ada bolong-bolongnya gitu. Tapi kan bolong-bolong itu oke kalau itu menjadi sebuah kekurangan dalam satu manajemen. Tapi kan paling enggak aku dikasih kejelasan gitu loh. Kan misal kita kerja terus kan setiap di pekerjaan itu kan ada tanggal payment kan. Betul. 14 setelah hari kerja atau apa itu kan dikasih tahu. Betul. Supaya nanti kalau aku ada kebutuhan tiba-tiba tapi uangnya belum turun, nah aku bisa ngasih Pras minjem duit dulu, ini ada belum turun nih katanya 14 hari setelah kerja gitu. Bisa. Kan ada hitam di atas putih kan. Ada. Gitu loh maksudku. Nah, yang Terus? kayak gitu-gitunya yang nggak pernah dijelasin gitu. Oke. Akhirnya aku nggak dulu deh gitu. Karena ini kejadiannya bukan 1 kali 2 kali. Dan aku pernah dapat kabar sebelum kita lanjut. ya. Nah, kita kasih ini dulu. Yanti Siska. Yanti Siska. Terima Siska. Udah lolos ya dari bandara ya. Terus katanya kamu tuh dulu pernah keluar terus masuk lagi. Ya, Itu emang iya betul. betul itu dulu. Dulu karena dulu kan sombong kan aku kan. Iya, perlu diakui itu aku sombong waktu itu. Jadi 2018 tuh wah itu nggak ada film komedi Indonesia nggak ada aku, Pras. Iya. Syuting terus aku waktu itu. 2018 tuh hampir setiap bulan tuh bisa dalam 1 bulan tuh syuting 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke. Dalam rentang waktu 1 bulan ada 1 syutingan, bisa aku nerima job syutingan lain tuh bisa. Waktu itu ya. Anjir. Nah, itu kan aku merasa bahwa ngapain nih peran si 3 huruf ini dalam hidupku gitu. Dulu waktu itu. Dulu ya? waktu itu. Jadi aku ya memutuskan keluar. Sendiri aja udah. Iya, karena kan di situ kontennya lebih banyak ke digital kan waktu itu. Naik-naiknya si Cokmus ya Betul, kan. betul. Naik-naiknya Cokmus itu kan semuanya ranahnya ke digital dan Iya. komedinya komedi gelap gitu kan, edgy segala macam. Nah, itu kan nggak sesuai sama aku gitu. Oke. Dipaksa untuk komedi yang anuan agama. Betul. Nggak nyampe nuraniku gitu. Iya. Komediin orang cacat nggak sampai aku. Ya, Ditambah bapakmu. itu kan ya bapak kan ini tokoh Muhammadiyah ya kan ya nggak mungkin loh ya tau Nggak mungkin bercanda-bercandain orang gini, iya bro. nggak mungkin ada gerakan enggak dong nggak sampai nuraniku pak nggak sampai aku nuraninya sampai situ nggak sampai gitu terus akhirnya ya udah keluar. Nah setelah keluar yang itu aku bilang tadi pas di Jogja itu aku kepikiran untuk
bagaimana pengen membuat sebuah komedi klub gitu kayak semacam komedi Sunday-nya Surabaya. Yes. Nah kayak gitu tapi di Jogja gitu. Yang Jiro merasa Luger. Jiro Luger yang waktu itu aku merasa wah bisa nih untuk membuat skena komedi di Jogja gitu kan. Komedi klub juga masih nggak ada kan waktu Ya, itu kan sama belum sekali ada nggak kan. ada, ya. Nah akhirnya aku yakin bisa. Tapi di tengah jalan ya itu bensinku habis. Ya toh. Ya memang motorku bebek tapi ya nggak selamanya dikasih nasi bebek itu jalan toh. Lah iya toh. Lah iya. Lah jahatnya event-event di Jogja tuh ada kayak gitu. Iya ya, ada kayak pakai gitu. motor bebek diganti. Oh udahlah pakai nasi bebek aja. Ya nggak jalan juga. Yang jalan saya, yang kuat saya. Motor saya enggak. Terus akhirnya memutuskan untuk Itu waktu kayaknya kehabisan bensin itu ya mulai masuk pertengahan setelah Jiro Luger ini berdiri lah. Aku merasa bahwa kok nggak ada apa-apa nih pemasukan dari film nggak ada, dari apa nggak ada. Malah yang waktu itu dikasihin kan soal minimum garansi. betul. Nah minimum garansi kan aku salah persepsi, salah tangkep atau memang aku yang waktu itu nggak nyimak ya. Di otakmu gimana? Di ini ku ya kalau misalnya kamu ada atau nggak ada kerjaan jadi kasih dengan nominal segitu. Tapi ternyata itu menjadi beban buat aku. Menjadi beban yang nantinya harus diganti ketika aku mendapatkan pekerjaan gitu ternyata gitu. Nah akhirnya wah berat banget bebanku nih di awal gitu. Berat banget udah sampai berapa bulan itu nggak ada kerjaan kan. Tapi minimum garansi jalan terus. Minimum garansi jalan terus. Oke, ya beban itu. Ya otomatis. beban akhirnya. Wah ini jancuk ini kalau akhirnya ini bebannya jadi di aku nih gitu. Iya. Akhirnya merasa aduh awalnya tak kurangi. Kamu sendiri yang mengurangi Iya. minimum garansi. Jangan sebanyak ini. kurangin. Jangan sebanyak inilah. Oke. Jangan sebanyak ini karena jadinya beban Pras. Oh beban ya. Iyalah misal selama 6 bulan nggak dapat kerjaan gitu. Ya kan dikali aja itu. Nanti harus diganti ketika mendapatkan pekerjaan. Nah itu kan berat gitu dia. Iya. Makanya tak Satu sisi kurangi ini aja. bagus, tapi bumerang juga buat kita. Iya bumerang. Iya. Bumerang itu. Menurut makanya waktu itu oh ya udahlah iniannya selesai dari apa? Aku merevisi. Melunasi lah istilahnya tuh mengganti semua bebanku di Jatuhnya awal. kan itu kan hutang. Iya, mengganti semua bebanku di awal. Ya udah selesai udah gitu. Akhirnya setelah selesai CTS kemarin yang di CTS juga lagi-lagi aku menemukan permasalahan. Jadi kayak ancoy gak iso yang gini gitu. Akhirnya ya udah ada beberapa CTS lewat siapa? lewat tiga huruf itu. 3 huruf, lewat 3 huruf karena kan misiku adalah melunasi beban hutangku di awal kan. Ya. Jadi aku dapat duit ya dari situ gede ya udah buat nulanesin di situ deh gitu. Karena kan aku nggak pernah minta kerjaan kan. Oh nggak pernah. Nggak pernah aku. Tapi katanya pernah nolak juga, udah dapat sinetron 100. Sering. Berarti benar cerita itu. Benar cerita itu. Kenapa Sril? Karena aku tuh cintanya di film. Aku tuh masuk kuliah aja karena film catatan akhir sekolah kan. Oke, Aku prinsip ini ya. Iya, dari awal tuh aku iniku ke film gitu. Jatuh cintaku tuh di film. Dan aku kan pernah ngerasain stripping. Iya, Maksudnya ya stripping ya waktu itu ya. Oke, Jack itu. Iya. Itu kan aku ngerasa Capek ya? capek jancuk duit tapi nggak punya waktu gitu loh. Itu perasaan yang dilema gitu. Kamu punya uang nih, tapi kamu nggak punya waktu untuk menikmati uangmu ini gitu. Sementara kerja dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Gitu terus selama 5 hari. Kalau ada jeda 2 hari kan ya nggak mungkin tuh buat buat party mending aku buat istirahat tidur ya toh. Ya itu akhirnya nggak ada duit buat itu. Akhirnya larinya ke mainan, ke ini, ke itu gitu. Jadi aneh. Ya kan akhirnya ya kayaknya aku nggak cinta di sinetron gitu. Cintaku ya di film gitu. Dan soalnya yang aku dengar beritanya keluhannya itu. Iya. Karena lumayan banyak episodenya. Iya lumayan banyak episodenya. Iya. Tapi ya yang nggak disampaikan juga kan banyak kerjaan yang akhirnya nggak ada kabar dari sampai kliennya email ke aku bahkan. Ya aku kadang WhatsApp ke aku. Iya. Sudah 3 hari. Itu udah 2 minggu. Udah 2 minggu kerjaan dari ini kok tiba-tiba
kerjaan dari ini, Mas kok nggak ada respon ya, Mas kok. Nah itu kan, loh gimana nih gini. Sementara semakin lama aku di sini, semakin banyak nih bebanku di belakang yang minimum garansi itu, Pras. Ya kayaknya semuanya sama permasalahan. Tapi Kok iso-isonya keluar loh. saya, Dari grup, iya. ya karena kasusnya kan nggak sekali 2 kali. Makanya berani. Makanya dan ya wes karena solusinya dari Bosin adalah resign, ya wes. Oh gitu, ya wes gitu. Tidak menghadirkan solusi lain gitu. Oh dia juga nggak ngasih solusi. Ya habis itu setelah itu kita ngobrol untuk ya ini memang perlu di ini, kita kan nggak sempurna segala macam. Ya tapi kan aku nih ada rencana untuk menikah. Sementara udah tunangan ya? Iya. Kemarin ya? Iya, sementara. Akhirnya ya? Iya. Oke. Sementara- Buat om-om yang suka DM, tolong. Udah nggak ada lagi. Buat kamu yang juga suka komen-komen akhirnya Nario normal. Anjing ya. Anjing. Bisa-bisa akhirnya Nario normal. Anjing. Emang ada yang komen gitu ya? Ada yang komen itu. Akhirnya normal, akhirnya matamu. Netizennya emang bisa bikin kita ngedrop ya. Aku nih kan sempat gondrong segini kemarin. Iya. Tak pendekin segini. Iya. Karena TikTok orang ala yang rambut gondrong. Iya. Semuanya ngetek aku. Saat masih ngekos. Jancok. Aku potong rambut anjing. Terlagi tak fotokin udah wes anjing. Sampai ngedrop kepikiran aku nih. Kepikirannya. Apa bener aku ini jamet ya? Loh, aku kepikiran juga itu, Bras. Janco apa aku selama ini gesturnya ngondek? Kan emang iya anjing. Kan aku biasa aja gitu loh. Biasa aja nggak yang gini. Duduk juga nggak gini, aku duduk biasa gini gitu kan. Apa selama ini aku ngondek apa gimana? Kan nggak biasa aja. Aku juga suka Biasa cewek aja, Bro. Tapi bapakmu gimana perasaan yang lihat anaknya? Ah itu beban yang aku nggak mau tanya sampai akhir dia meninggal. Iya. Nggak aku tanya tuh. Waktu CTS kan bapak masih Ya masih nyala ya? masih nyala ya. Kayak lampu masih nyala. Sekarang kan udah ditanam. Sama ibuku juga. Waktu itu tahu dia Pe? Tahu. Jadi Abah itu setauku ya, aku nggak tahu di masa mudanya. Setauku selama aku menjadi anaknya itu Abah itu cuma nonton bioskop 2 kali, Pras. Satu nganterin aku nonton bioskop Power Ranger, yang kedua nonton film Cek Toko Sebelah. Oh, yang cek toko sebelah itu Iya. kamu yang main? Iya. Terus nggak kamu kasih tahu sebelum nonton aku akan begini loh? Enggak. Waduh. Karena tuh aku tuh kan udah keluar dari rumah itu dari umur 12. Keluar dari rumah maksudnya? Maksudnya enggak di rumah. Kenapa? Di pesantren kan. Oh, pesantren. Di pesantren itu kan dari umur Nario 12. pesantren. Pesantren, aku kurang apa? SMP berarti ya? SMP SMA. Oh, SMP SMA ya? SMP SMA. Ya, oke. Terus apa kata bapakmu? Ya kan aku tuh nggak pernah melibatkan Abah dalam semua keputusan hidupku. Oke. Termasuk stand up, termasuk kenapa aku akhirnya mengambil jurusan film, Iya. kenapa akhirnya aku pengen main film gitu segala macam tuh aku tidak pernah melibatkan Abah dalam semua keputusan hidupku, karena aku lebih baik tidak melibatkan ketimbang nanti ribet di perdebatan. Ya kan? Ya. Menjelaskan bahwa bagaimana ini adalah hal yang aku suka itu kan lebih susah ketimbang aku. Karena pasti akan di-counter. Iya, karena pasti akan di counter gitu. Betul. Sementara pendidikan agama yang kuat segala Iya. macam itu kan nggak bisa sembarangan. Betul. Bah, aku pengen main film. Wah, yo langsung keluar itu. Ayat ini mengatakan. Apalagi kalau sampai keluar ayat yang Allah melaknat orang-orang yang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Aduh. Apalagi ada seperti itu. Iya, ya itu toh. ayat yang sering kuterima ketika aku bikin konten pakai jilbab. serem. Iya kan, serem Iya, kan iya, itu. iya. Nah, akhirnya sampai akhirnya Cek Toko Sebelah rilis pun aku nggak bilang ke Abah gitu, tapi aku bilang ke ibu gitu untuk ya kalau mau nonton ya monggo, karena kan bioskop jauh toh. Iya. Bioskop itu kan Kamu tuh tinggal di mana? Lamongan, tinggal di Oh, Lamongan. Lamongan. Di Lamongan dulu nggak tahu ya kalau sekarang ya. Dulu sih belum ada bioskop. Belum ada bioskop. Jadi ada Lamongan Plaza yang sama KFC-nya aja gede KFC-nya.
Jadi Terus harus bawa ke Jogja. harus bawa ke Surabaya. Oh Surabaya. Dari Surabaya. Lamongan tuh dekat ke Surabaya. Surabaya paling ya Oh, 1,5 jam lah, 1,5 Oke. jam gitu. Terus Paling bawa ke Surabaya. Bawa ke Surabaya sama saudaraku sama mbakku. Nonton, selesai nonton ya udah. Enggak aku tanya. Oh nggak nanya. Enggak nanya. Bapak pun aku. nggak langsung bilang. Enggak ngomong gimana, Nggak enggak ada, ngomong gimana. Kamu acting kamu yang gini tuh bagus banget. Enggak ngomong gitu. Diem aja. Diem aja. Diem aja. Tapi ada informasi dari keluargamu. Katanya cuma ketawa-ketawa aja. Oh ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Berarti secara nggak langsung ada bangganya juga. Mungkin. Ayat tadi hilang ya. Kayak tadi langsung di drop dulu deh. Di drop anjir. Berarti nggak ada masalah. Nggak ada, sepertinya nggak ada masalah karena aku dari awal itu orang tuaku tuh tipe orang tua yang apa namanya tipe orang tua yang tidak pernah memaksa anaknya untuk jadi sesuatu. Tipe orang tua yang ya saking dibebasinya akhirnya ya apa yang membuatnya tetap hidup ya biarin hidup dulu gitu. Asal jadi orang baik aja. Asal jadi orang baik toh menurut apa ya ini ya penanaman soal ilmu agama kan udah ada di pesantren gitu. Betul. Terus paling enggak anak ini secara fondasi dan secara kuat kaki itu kalau nanti keterjang ombak udah bisa jejak Aman gitu. gitu. Ya, Ya, gitu. ya. Ininya nanti kan filternya kan ada sendiri kan. Iya. Misal ya oke ini peran tapi ya jangan sampai ini jadi keterusan terus menjadi habit terus menjadi gaya hidup segala macam gitu. Iya, paham. Iya. Terus katanya sempat mau meninggal gara-gara makan soto ya. Bah saya. Iya. Iya. Itu pas ini Suci 4 reuni Suci 4 tahu kan? Oh, aku kan ada di situ. Ada. Kapan? Pas pada nyoto di tempatnya Hifzi, kontrakan Hifzi. Oh, aku nggak ada kayaknya. Enggak ada kamu kayak Mabuk aku kayaknya. itu. Oh, mabuk, pasti. Pagi-pagi itu kayaknya ada Hifzi, Rispo, Beni. Nah, aku tuh di sebelah Beni. Makan soto set tiba-tiba kok mata kok gelap ya. Kok bisa? Gak tahu kenapa itu mata gelap saya tinggal satu titik aku cuma bisa lihat satu titik tok. Oh anjir, terus Ini keluar keringat dari sini sampai bawah. pas makan soto itu. Pas makan soto set aku langsung gini dak gitu di pahanya Beni aku bersimpuh hampir mati. Jelek banget ya. Wangi nggak Beni? Wah ya pagi ya agak seng dikit sih. Di pahanya Beni Ben aku numpang terus ya Ben dek gitu. Ini udah pahanya Beni udah bersimbah tai bersimbah keringat itu. Oh anjir, terus anak-anak apa katanya? Nggak tahu anak-anak udah pada keluar untuk ngerokok yang di situ cuman aku sama Beni kayak aku lupa karena Terus udah nggak Beni ingat ngapain aku. waktu itu? Kamu diapain? Nggak tahu tiba-tiba udah napas udah balik normal udah Sorry, aku potong. Kondisinya lagi makan. Lagi makan. Terus tiba-tiba gitu. Iya. Wah, kenapa sih? Nggak tahu kayak karena kan kayak kata si David Nurbianto karena kan dia cerita tuh dia asam lambung yang lagi nonton bioskop tiba-tiba kayak gitu juga. Terus dia turun ke bawah dengan beberapa kali jatuh sampai dia naik taksi itu kayak gitu juga. Kayak gitu rasanya. Jadi tiba-tiba tuh mata lemes. Kok mata lemes? Mata gelap, terus badan tuh lemes gitu, keringat semua keluar gitu. Wah, gini apa ya rasanya mati gitu. Kerasa mau hilang waktu itu. Kerasa mau hilang, mau udah Sadarnya gimana waktu itu, Saudara? nggak tahu tuh, tiba-tiba Masa nggak tahu? Ya nggak sadar, tiba-tiba sadar aja. Sadarnya Berarti- udah. Ya, Bukan gitu sadar lah yang ya. di Enggak gitu. Enggak gitu. Ada sadarnya ada prosesnya. Ada prosesnya ya, enggak tiba-tiba. Enggak tiba-tiba Beni terus. Enggak, ada prosesnya. Tapi berarti sempat pingsan. Sempat pingsan. Berapa jam kemudian bangun? Berapa menit kok itu? Berapa menit? 10-15an menit lah. Kerasa sakit. Kerasa di ini di kepala tuh tong. Anjir. Seram itu, Pras. Seram itu waktu Ternyata itu. emang asam lambung. Nggak tahu, tapi penyakit itu datang seingatku cuma 2 kali. Yang Pas soto itu? Pas soto itu satu, yang kedua adalah di warung kopi Blandongan namanya di Jogja. Ada Gitu ya. juga kondisinya. Gitu juga sama kondisi, tapi itu nggak lebih lama. Sekarang ketimbang- bersimpuh ke siapa tuh waktu di warung kopi? Waktu di warung kopi enggak, karena cuma bentar. Oh, enggak kayak yang Nggak makan kayak soto. yang waktu di soto itu, soto Pak Iwan namanya. Kan enggak periksa. Nggak pernah periksa aku. Kenapa? Orang udah mau
terhalal loh. Iya sih. Iya, takut ada kenapa kamu? Mending periksa dulu. Tapi enggak, Serius. aku takut deh kayak gitu-gitu tuh. Ya sebenarnya kemarin juga David kan sempat kesini. Dia syuting sama bajingan tuh di bawah. Terus Siapa? minum Mama? obat. Mama tuh minum obat apa? Obat asam lambung. Sakit dia matanya. Kamu sempat pernah sakit mata sebelah sini nggak? Enggak, Sampai enggak, kepala? enggak. Nah katanya itu asam lambung. Aku juga begitu. Oh, Suruh iya? periksa nggak mau aku. Takut aku. Iya ya. Udah tua apa ya kita Kamu anjing. prostat anjing. gitu tuh. Aku nggak siap tiba-tiba datang dokternya. Ini setelah saya periksa sepertinya siapa namanya Yusril oh ya stroke ringan. Takut ya dengar takut. gitu ya. Aduh anjir. Kalau udah didiagnosis gitu kan jadi kepikiran. Iya kepikiran itu yang bikin malah makin sakit katanya. Iya. Serba salah sih mau periksa, nggak periksa juga takutnya makin parah, diperiksa juga makin parah. Iya. Ya semoga kita semua sehat lah. Amin. Ada STMJ, STMJ itu? subscriber tanya mari jawab. Banyak nih pertanyaan untuk Yusril. Dari Dendi wah ini panjang banget ya. Nggak, Mas, fotonya Mas. Aduh. Fotonya Mas. Aduh. Kelihatan menggoda tuh. Aduh. Fotonya gini. Dendi bisa dapat peran Manci yang sangat mendalami gitu. Gimana awal belajarnya Mas Yusril? Dia pengen belajar juga kayaknya nih. Dari foto sih lebih meyakinkan ya daripada aku ya. Itu kamu mendalami perannya cukup sulit atau emang udah los saya gitu? Sebenarnya aku tahu aku punya potensi ke arah situ. Sadar aku, Bras. Iya. Sadar. Makanya mohon maaf nih ya, mohon maaf. Makanya dari dulu itu aku lebih memilih dalam berteman. Karena kayak gitu tuh bukan menular, tapi gaya bicaranya bisa menular. Karena kan gaya bicara kalau misalnya kita gaul sama orang-orang yang ngapak gitu bisa bahasa ngapak gitu. Sama kayak aku banyak berteman dengan Arif dengan Muslim jadi cacu gitu kan. Nah, itu bukan sifatnya yang menular, tapi gaya bahasanya bisa, gaya bahasa dan gaya bicaranya bisa menular. Makanya aku tahu, kayak aku ada potensi ke situ. Kayaknya ya. Makanya menghindar. Jangan terlalu dalam. Buat itu lucu-lucuan aja cukup. Tapi dapat peran gitu. Nah, ternyata ketika di film kita tuh nggak semudah itu mengeluarkannya. Oh iya. Menurutku ya, karena waktu aku reading pertama pun kok Ernest sempat bilang ke aku, lu kenapa gitu. Lah aku reading di depan Dion Wiyoko, di depan Adine Wirasti ya grogi pak. Iya. Ya kan, bagaimana juga gitu. Terus malamnya setelah reading pertama kali itu, Benedion bilang ke aku, anjing nggak bisa acting kocok. Waduh. Wow. Udah aku resign dari Telkomsel kan waktu itu. Iya. Demi peran ini yang wow. Aku main film, masa depanku cerah, glamour, selebritas. Apa ini kantoran? Dibilang nggak bisa acting pak. Sama Benedion. Anjing nggak bisa acting kocok. Waduh, langsung drop aku. Sempet drop waktu itu. Sempet drop. Oke, terus? Tapi Ernest bilang ke aku besoknya ketika aku udah di Jogja. Ernest bilang, ya gue sih percaya sama lo. Jadi apapun yang bisa ngebantu lo, gue sih akan support gitu. Nah waktu itu aku ini nonton film Indonesia yang ada ngondeknya pak. Siapa? The Bee Gees. Gary Iska yang jadi waria itu. Iya. Itu bagus banget ya. Dari situ aku belajar tuh ininya rahang-rahangnya yang harus gini. Terus sikap dia manja ke cowok gitu. Yang setiap ngomong tuh ada goyangan di ini sekitar bahu gitu. Yang baunya kunci dari ngondek itu satu. Baunya harus ngangkat. Jadi harus gini. Anjing. Bangsat gak? Terus. Satu lagi, pandangan matanya harus delay. Gitu ya. Itu aku mendalami dari Gary Iska. Sama satu lagi. Ini peran yang setiap aku interview akan aku sebutkan karena peran si anak ini tuh nggak kecil dalam karirku gitu. Ada satu anak di kosanku dulu di Jogja. Anak ini tuh ngondek. Hah?
Di kampung tuh ngondek gitu. Oh, emang aslinya begitu? Iya. Namanya Bella. Bella. Nama aslinya ya jangan dikasih tahu lah ya. Kalau ini tuh nama ininya Bella, Bel gitu. Dia tak kasih skrip cek toko sebelah. Oh, sempat sampai kamu riset nyari orang yang emang sudah begitu adanya. Kalau ini intonasinya gimana, Bel? Kalau kamu suka kayak sama orang gitu, kira-kira intonasinya gimana? Kalau kamu ngece sukanya gimana gitu? Oh ini loh Mas. Iya loh Mas. Ada gitu-gitunya ada. Dapatlah dari situ juga. Dapat dari situ. Terus karena aku pelupa si Bella ini tak suruh kirim voice note Pak setiap dialognya. Oh, jadi iya. intonasi segala macam itu aku belajar dari dia. Dari Bella ini. Dari Bella ini ketika filmnya meledak, tanya kan aku ke Bella, Bel, kamu minta apa gitu? Apapun yang kamu mau tak kasih. Aku cuma minta es krim kok Mas. Akhirnya ya wes, tak jajanin dia es krim Pak. Kamu kasih es krim? Iya, karena perannya kan gak kecil dalam peran sinario ini. Es krim itu maksudnya es krim nempel kali? Bukan es krim ini. Aduh. Kok aku gak kepikiran juga ya. Aduh. Enggak ya? Enggak. Berarti- Tapi aku ngajak sama cowok yang deket sama dia juga. Oh. Jadi temanku juga Iya, iya, temanku iya. juga. Jadi Iya, aku iya. ngajak dia gitu. Aneh toh kalau aku sama Bella berdua. Bel gimana? apalagi kalau pakai kon itu. Kamu gimana? Anjing. Tapi si Bella tahu kalau film itu meledak. Tahu. Oke. Dia nonton kok gitu. Oke, Nonton berarti salah satunya berkat Bella juga ya. berkat Bella ini Bella, sama oke. Om Gary tuh waktu Iya, aku iya. ketemu langsung, Om aku sangat terinspirasi oleh peranmu yang di The Bee Gees itu. Iya. Karena Itu film juga luar siapa biasa, itu? The Bee Gees itu ya. The Bee Gees tuh. Iya. Sama ada satu lagi Pak Doni Damara di Lovely Man apa gitu judulnya, yang dia jadi waria Oh. tapi punya anak yang tinggal di pesantren itu. Itu bagus tuh Pak. Aku Doni belum Damara. sempat nonton itu. Nah, itu bagus. Itu juga. salah satu juga ya? Salah satu juga itu. Oke, jadi nggak gampang ya asal meranin. Tapi kayak abang ini nggak usah belajar. Nggak usah kayaknya. belajar, Iya, langsung iya. aja. Oke, Bang Dendi aman ya. Geser. Share Lanjut. lagi. Mas Yusril, ceritain momen di pondok yang tak terlupakan dong. Oh, momen Dari Jenggala Prot. Jenggala Jenggala, portrait. Tuh, kamu akun fotografi nih kayaknya. Portrait itu Iya. ya. Ceritain momen di pondok yang nggak terlupakan. Apa ya yang nggak terlupakan? Nggak terlupakan ya nyolong mie kayaknya. Nyolong mie Pak. Ada jadi kita satu liburan panjang itu nggak pulang. Ada beberapa anak nggak pulang. Sekitar 6 atau 9 anak tuh nggak pulang. Termasuk kamu di dalamnya? Termasuk aku. Oke. Nah, karena kami kelaparan, kami jebol lemari salah satu teman kami namanya Burhan. Burhan. Namanya Burhan Nugroho. Lahir 19 Mei 89. Ingat ya? Iya, ingat. Berarti temen koncomu berarti ini? Iya, konco kan aku tuh inget semua ulang tahun teman-temanku. Kamu aja aku tahu kok. Apa? 10 Juni. Anjing tahu, Cok. Bangsat. Kok bisa ya? Tahu. Aku hampir tahu ulang tahun semua komika. Oh iya. Itu emang udah kebiasaan dari dulu. Aku dari SD aku inget ulang tahun temanku. Hifzi. Hifzi 4 Oktober. Anjir. 4 Oktober Hifzi. Rispo Rispo 16 Juni. Wah anjir. Tahu ya. Viko 29. Patrick Effendi. 14 Februari. Apa ya? Apa? Anjir, gila Gampang ya. kalau itu. Nah, kembali ke si Burhan tadi ya. Iya. Nah, Biar gak dilanjutin. Ntar makin dalam Adri berapa? Joshua, Muslim, Coki, semua nanti. Terus. Nah, Burhan ini dia nyetok mie Pak lumayan banyak. Ini mie-nya nggak ada di sini. Ayam bawang, Indomie ayam bawang yang oranye itu. Kari. Bukan, belum ada kari waktu 2001. Udah ada ini kan kari ini udah lama, Cuk. Bukan, yang enggak Ini udah lama loh. bukan kari, yang oranye. Ayam spesial. Ayam spesial. Indomie ayam spesial. Indomie ayam spesial. Itu kami bersembilan nyuri itu.
Curi itu. Dicuri. Ada banyak berarti Ada minyak. banyak minyak. Dia bawa skerdus, Pak. Dia skerdus. Dia skerdus ya. Terus nggak- disikat itu terus. Enggak cuman itu, siapapun yang punya makanan kira-kira punya stok, ada wafer tenggo, ada apa. Semua kita jebol lemarinya, kumpulin. Terus orang-orang itu nggak tahu. Tahu akhirnya lapor ke ustadz. Wah. Akhirnya siapa yang nyuri ini, siapa yang ngambil ini, dijejer tuh. Ber-10 apa ber-9 saling tampar tuh. Bak, 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 bak. Saling tampar. Saling tampar, jadi giliran tak 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 baris lagi, yang selanjutnya tak 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 baris lagi. Akhirnya ngaku. Kan yang cuma 9 itu yang nggak pulang. Ya gampang dong. Berarti ininya. semuanya makan. Iya, semuanya makan. Itu. Anjir. Itu ya yang tidak terlupakan di pondok. Sama satu Mali. lagi. Apa? Jadi dulu di pesantren itu kan nggak boleh ke warnet kan. Iya. Nah, akhirnya lewat jalur mata-mata yang ke warnet tuh dicatetin siapa aja gitu. Kok bisa ke warnet? Bukannya pesantren Deket. itu? Enggak, pesantrenku tengah kota. Oh, di tengah kota. Tengah kota. Keluarnya piye caranya? Ya keluar aja, nyatet alasan makan atau apa atau Oh, beli bisa apa, kayak gitu. bisa. Oh, tapi ke warnet. Tapi ke warnet. Oh, ada cepunya. Ada cepunya, set ada namanya kalau di pesantren namanya jasus. Jasus tuh kalau bahasa Arab namanya mata-mata. Oh, jasus. Jasus ya, jasus itu mata-mata. Terus mata-mata ini nyatet semua yang keluar untuk nonton ke warnet. Dan dikumpulin itu semua, terus ditanyain buka situs porno enggak? Enggak. Ya nggak jujur lah. Enggak Padahal jujur. iya kan? Iya, padahal iya. Tapi ketahuan. Ketahuan. Kok bisa? Ketahuan. Tapi akhirnya karena disuruh angkat kaki kan dari jam 2 pagi sampai jam 4, Pak. Oh, akhirnya ngaku dong. Akhirnya ngaku. Wah, anjir. Nah, kita dihukum Coli enggak? Enggak. Kita dipukul pakai sapu sesuai jumlah huruf situs porno yang kita buka. Wah, anjir. Ingat kamu tapi? Aku kan buka Worldsec dulu kan. Worldsec sama nyamuk.com dulu. Nyamuk.com. Nyamuk.com ada berarti dulu. Nyamuk.com kan ada kan cerita-cerita panas gitu, cerita Pak. ya. Iya. Aku nggak pernah. Kalau cerita tuh aku nggak bisa ngebaca, bisa kebalik-balik aku. Oh iya. Gitu. Kok dia ketawa? Berarti nggak relate. Misal ada jemarinya mulai merasuk gitu. Nggak relate. Nggak relate. Aku dulu nyamuk gitu. Jadi aku dipukul 6 kali berarti. Tak baru turun. Dikumpulin itu jam 2 pagi, Pak, di lapangan, Pak. Anjir. Besoknya paginya disuruh jalan jongkok keliling lapangan. Saya situs porno gitu. Wah. Saya situs porno. Saya buka situs porno. Saya buka situs porno gitu. 40 orang, Pak, waktu itu. Aduh, anjir. Ada itu pesantren gitu-gitu. Aduh, ya Allah. Tapi orang-orang pesantren tahu dong bapakmu adalah seorang tokoh. Ya tahu lah. Enggak tahu. Enggak Malah nggak sepopuler itu. Kan semua yang ada di situ juga hampir semuanya kan anak-anak tokoh kan. Anak tokoh juga. Iya. Gitu. Oh, pantesan. Tapi untungnya nggak dilaporin ya. Nggak dilaporin. Tapi sekarang orang tua aku tahu. Bapakmu nonton sama ibuku. Anak udah sering. Aduh, geser. Masih ada lagi banyak ini dari Ler Gila. Tempat nyoto. Tempat nyoto favorit di mana, Mas? Oh, Jogja ini. Jogja kalau soto ayam di Soto Pak Kamu Nanang. emang suka soto? Soto banget aku, Pak. Soto banget Soto ya? banget. Aku tuh anaknya soto banget. Menurut kamu kalau yang di Jogja di mana? Di Jogja kalau soto ayam itu soto Pak Nanang. Itu Soto soto, Pak yang Nanang. harusnya PBB udah mencatat itu sebagai warisan budaya. Bajingan itu. Enaknya enggak keturutan itu. Enak Itu banget kalau ya? pagi, Pak. Iya. Kita masih dapat gajinya, Pak. Jadi soto ayam tapi ada gajinya dikit tek. Enak. Enak itu. Di situ Sama tuh ya. tomatnya seger, sambelnya bukan tipe sambel yang pedes banget tapi sambel yang seger gitu. Oke. Yang dikasih tomat gitu. Iya. Itu enak itu. Itu salah satunya. Apalagi? Soto ayam. Kalau soto daging itu Pak Marto. Pak Marto. Pak Marto Taman Sari itu soto daging enak itu menurutku. Oke, ini orang Jogja. Lord Soto nih ya. Lord Soto. Yang Itu ngasih tahu nih. kalau di Jogja kalau nyari soto daging sapi itu udah langsung aja ke Pak Marto, pesen 1 soto semangkok sama
irisan ininya ISO atau babat. ISO apa? ISO itu usus. Oh, usus. Usus sama babat. Nah itu harganya itu sama, seporsi itu sama. Berapa itu? Kalau Kira-kira? seporsi 12.000 kan. Murah ya di Jogja. Masa sih murah? Itu termasuk mahal loh. Soto Enggak, 15.000 sorry, Oh. 15.000. Normal Satu ya? porsi 15.000. ISO-nya itu 15.000 juga. yeah. Tapi kan emang di Jogja rata-rata murah. Iya, kalau soto Pak Nanang itu 8.000 Pak. Hah? Sate ususnya itu aja, semuanya harganya 1.000. Sate usus Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sate bisa usus, semurah sate itu kulit, ya? sate ati, sate telur puyuh itu harganya 1.000 semua. 1.000 ya? 1.000. Orang di sini sate telur puyuh aja 3.000 ya? Dua setengah. 2,5. Waduh. Oh, naik lagi. Ya ada 1.000 sih. lagi. Itu di situ masih ada 1.000 tuh masih ada. Sate kulit 1.000. Jadi makanya ya. Makanya dulu zaman aku mahasiswa itu kan masih sering kan makan 5 ngaku 3 kan. Masih sering lah. Jadi kalau misalnya di angkringan gitu, misalnya set makan normal bawa gorengan, set normal, pas bapaknya ngelayanin beli es, itu kan ngadep belakang. Pinten Pak. Langsung cepet dulu. Karena saking murahnya di situ dan aduh. saking gokil. open table kan waktu itu. Oke, di Jakarta. Kalau Jakarta belum nemu aku. Belum nemu ya? Soto yang bener-bener enak banget gitu. Belum nemu. Masih resto lah. Kalau di sini tuh kayak soto mana itu Kediri Kudus soto Kudus Kudus. itu di Blok M itu. Iya. Nah itu biasa menurutku. Masih belum ya? Masih belum. Masih jauh levelnya sama Pak Parno, Pak Iran, Pak Marto, Ngadiran. Pak semua ya? Nggak ada yang bu di situ? Ada Bucip ada. Oke. Bucip. Ini chipnya chip slot bukan? Bukan. Kan orang namanya Cipto juga ada Bucip kan. Oke, itu teman-teman ya buat soto. Mas Yusril. Dari The Pras. Oh, wah ini Mas Yusril sepertinya sekarang jarang bikin konten sama Mas Mukti. ya kan posisinya udah di Jakarta dan Jogja. Iya. Dan Mukti itu juga kita mau undang ke sini masih belum sempet ya. iya, Jakarta dan Jogja dan prioritasnya memang menjadi berbeda gitu. Kalau dulu kan masih stay di Jogja gitu. Jadi ininya gampang gitu. Tapi kalau misalnya podcast masih sama Mukti. Masih sama Mukti. Masih sama Mukti. Terus dengan kamu sudah seperti ini di 3 huruf itu, Iya. sama Mukti gimana dong? Kalau ada Jiro Luger. Ya kan Jiro Luger tetap Jiro Luger. Jiro Luger Tapi tetap Jiro Luger. tidak di bawah talent manajemennya si 3 huruf itu. Oke. Kalau aku, Kalau kamu? Iya. Kalau Mukti masih? kalau Mukti masih. Ada rencana? Nggak tahu dia. Geser. Dari Noktak. Ceritain kisah ketemunya sama si calon istri dong Mas Yus. Aduh. Nah ini aku juga. Ini kayak pertanyaan tuh Netsus malam ini. Kowe kan jarang ngepost. Iya. Kan aku jarang mengepost kehidupan pribadi kan. Kan estetik ya kan. Foto-foto. Ya, kebanyakan. Yang gradingnya bagus banget, warnanya bagus banget. Langsung dibebani. Emang iya. Kamu tuh termasuk orang yang punya prinsip menurutku. Nggak bisa disuruh, oh ini ada endorse ini, bikin yang lucu-lucu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa kamu nggak Kan mau? itu kan si business manager cewek itu kan Betul, sering kan nawarin itu kan. obrolan tuh udah banyak. Oh, obrolan itu udah banyak. Emang bandel aja ya. Emang Yusril nih paling orang yang berani ngedobrak. Enggak, bukan gitu. Tapi kalau misalnya pas nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya pas lah, tapi kalau budgetnya menurutku kecil tapi aku harus joget-joget ya nggak dulu. Nggak dulu ya toh. Asal pas ya. Asal pas. Bahkan beberapa kali aku termasuk orang yang ribet ya. Maksudnya dalam apalagi dalam postingan gitu. Misal Mas posting gambar ini ya gitu. Boleh nggak aku kasih cover dulu gitu. Jadi sifatnya nanti carousel gitu. Carousel tuh foto slide pertama apa, slide keduanya baru iklan itu gitu. Nah, dari banyak klien itu nggak mau. bisa. Oh ya udah.
Maksudku kan tak tawarin kan yang berbeda dari yang lain gitu. Iya, yang bisa bisa ngepas sama bersinergi dengan kita gitu. Iya, Maksudnya konten gue biasanya begini, biar tetap nyambung, masukin ini. Masukin ini gitu. Bisa nggak gitu? Dari beberapa klien sih nggak mau gitu. Ah ya udah nggak apa-apa, itu terserah kliennya. Berarti uang bukan segala-galanya untuk mediamu. Media iya, uang bukan segala-galanya dari awal juga, tapi aku sangat ketat sama uang, Pras. Sangat ketat tuh maksudnya dari ininya kapan, berapa kapan turunnya gitu. Bukan masalah nominal gede apa enggaknya, tapi masalah kapan kamu bisa menyanggupi turunnya gitu. Nah, itu aku sangat memperhatikan itu gitu. Karena betul. Besar kecil kan bisa dicari nanti. Iya. Tapi kan soal pemenuhan hak dan kewajiban itu kan Penting sekali itu. kan. Iya. Itu termasuk komitmen awal lah gitu. Tapi selama ini cepet nggak turunnya? Apa? Lama, lang sampai 2 bulan loh. Kayak ngejar utang ya? Iya, masa harus kita yang ngejar utang? Padahal kan itu duit kita. Lucu banget barusan anjing. Padahal kan tinggal dijelasin aja. Di kontrak kan udah ada. Untung apa susahnya sih jelasin? Untung istriku yang ngejar. Oh, kalau aku sampai ku kejar. Kejar ya? Sampai ku kejar sampai ayo gitu. Aku tuh kan Gemini ya, yang malas punya masalah. Tapi suka ngomong di belakang. Aduh anjing lu. Lo sama, Bras. Aku juga kan Gemini, Bras. Iya sama-sama Lu Gemini aku 4 kita. Juni. Aku 10 ya. Iya, Betul. sama-sama Gemini, tapi ya jangan. Tapi kok bisa seberani itu kamu ya? Bukan Aku tuh seberani. pengen loh, pengen seberani itu jadi tapi orang. aku bermuka 2 kan. Iya sih, Gemini itu bisa, gitu. wah gitu, Iya. bisa juga di depannya hai gitu ya. Betul. Iya kan? Hati-hati dengan Gemini teman-teman. Dia bisa sangat lucu padahal dia sangat marah loh. Anjing. Bisa di depan tuh. Gimana di belakang? Apa? Cepat. Tanya sekarang. Tanya sekarang. Jangan nanti, tanya sekarang. Cepat. Mungkin Ku gituin. mungkin kita sama ya. Iya. Menurutku, aku adalah orang paling serius menurutku. Iya. Iya kan? Iya, tapi orang kan nggak menilai itu, Pak. orang nggak paham. Nggak Dan kita paham. pun sebenarnya nggak bisa ngomong-ngomong yang, ayo bro, gimana bro? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sembari lewat bercanda, padahal bercandanya itu. Oh, aku kemarin ada pertanyaan gini, Pras. Kan ngisi seminar di Universitas Muhammadiyah kan. Ngisi seminar terus ada satu pertanyaan begini, Mas Yusril, saya itu baru follow Mas Yusril di Instagram dan selama ini saya follow Mas Yusril itu di Twitter. Maksudnya saya kaget gitu, kok bisa yang di Twitter biasanya cengenges kok di Instagram sangat serius gitu. Sangat tidak mencerminkan sifat Mas Yusril yang ada di Twitter, yang ada dalam bayangan saya gitu selama ini. Dan ironinya, kadang-kadang satu sisi saya melihat Mas Yusril ini sangat lihai dalam joget Korea, tapi di sisi lain opini Mas Yusril tentang Muhammadiyah itu juga bagus gitu. Terus aku ketusuk. Jadi Mas Yusril sebenarnya yang mana? Iya ya. Kita tuh bisa berubah-berubah kapan aja. Iya, kita bisa berbalik itu kok. Iya, aku percaya dengan itu sih. Iya, aku juga Orang percaya. wah bintangnya ini. Tapi aku percaya dengan kelahiran waktunya sama ya. Iya. Sifatnya mungkin sama menurutku. Iya. Iya dia bisa memendam, sangat memendam. Sangat Cuma memendam. ada mungkin satu orang yang akan jadi pelampiasannya. Iya. Mungkin besok istrimu. Enggak kayaknya. Maksudnya aku benci sama orang ini. Aku nggak suka sama orang ini. Tapi pas ketemu sama orang itu, Tapi aku kan sama si calon istri ini udah hampir setahun ya gitu. Dan aku dalam kurun waktu 1 tahun ini udah nggak kehitung berapa kali marah sama orang yang sampai marah-marah gitu, Tapi aku sangat menjaga di mana aku nggak boleh marah sama orang terdekatku gitu. Nggak boleh marah sama calon istriku gitu. Aku menjaga gitu, nggak sampai marah yang akan keluar semua. Tapi lebih baik aku diam, ya udah aku pendem sendiri aja. Ya, jadi aku marah. tempat curhatmu semua tapi kan. Iya. Aku Iya. mencoba untuk bagaimana caranya ya kalau sama si calon istri ya jangan jadi pelampiasannya gitu. Ya, maksud aku pelampiasannya itu adalah tempat semua keluhanku Iya. ceritakan ke dia. Jadi rahasia terbesarku sebenarnya ada di istriku. Oh. Sebelum tidur itu. Termasuk laporan keuangan ya. Wah, kan dia semua itu. Oh iya. Aku yang duit cuma 300.000 loh tadi. Masa? Demi Allah, itu beli
Oh, beli apa? Es teh. Bangsa. Lupa ada kamera anjing. Kayak ngobrol. Kita akan ngobrol anjir. Oh iya ini. Nih. Ketemu si calon kan dari postingan juga, dari postingan foto dan dia juga suka foto juga. Jadi karena waktu itu nggak tahu entah kenapa, entah memang karena memang seharusnya bertemu atau apa. Satu pagi itu aku kepikiran untuk nge-repost foto lamaku yang ada captionnya waktu itu, lebih baik terlambat daripada tidak instastory waktu itu. Ya kan, lucu kan itu kan. Aku posting itu, repost aja nggak posting, repost foto itu. Terus dia membalas dengan iya sih, aku juga tim late post gitu. Oh gitu. Gara-gara gitu doang. Gara-gara itu, abis itu berlanjut gitu. DM-an sampai tengah malam gitu. Habis itu ya udah nyampe sini ya, udah kita ketemu yuk gitu. Tapi aku udah bilang ke dia, kalau memang masih nyari-nyari ya jangan sama aku. Aku kesini cuma untuk serius gitu. Wah anjing. Karena umurmu udah 45 kan? Waduh. 43 padahal. Iya kan? Iya. Kan cukup injury time. Iya cukup injury time memang. Tapi bukan itu alasannya gitu. Apa alasannya? Menjadi tertarik dengannya itu karena tadinya kan mungkin umur 20-an itu kita nyari calon pendamping hidup kita tuh yang dengan kriteria. Maksudnya dengan wah badannya bagus, ininya rambutnya gini, kulitnya harus gini, harus dari suku yang ini gitu. Pada akhirnya kan lama-lama menurun. Bukan menurun sih. Paham. Lebih ke ternyata bukan itu masalahnya. Ternyata bukan itu kriterianya. Aku dari tahun berapa itu udah mencanangkan aku akan nyari calon istri dari melihatnya dari bagaimana dia menemukan solusi ketika kita ada masalah. Dan orang ini selalu ada solusi terbaik. Solusinya itu adalah kita tenang dulu, kita ngobrol. Kita tenang dulu, kita ngobrolin ini ketika kita semua udah tenang dulu gitu. Nah, oke dengan cara kayak gini aku mau gitu. Kan nanti ke belakang juga pasti ada masalah kan Pak. Pas kamu cerita sabar dulu. Iya, wait ya enggak. Ayo cerita. enggak. Gitu. Kondisi mulut ya udah dibeda. Ini misal Pak adiknya nonton nanti. Enggak ada ya kayak gitu ya. Pasti nonton. Sorry, aku emang suka bercanda seperti itu ya. Pak De, maaf ya Pak De ya. Next. Geser. Wah, Anco dia ngangkat truk loh. Ngangkat truk loh, Tony Kentong. Nama akun kok lucu. Tony Kentong. Dua. Ini kayak nama-nama komik deh. Tony Kentong. Bang, pernah nggak sholat subuh di Masjid NU? Pernah. Oh pernah. Pernah jadi perjalanan dari Lamongan ke Jogja itu kan biasanya malam hari. Dan selalu nyampe daerah-daerah Ngawi, daerah-daerah Madiun itu selalu subuh. Jadi kita pasti berhenti untuk sholat subuh dulu. Nah, ketika sholat subuh biasanya kan ada kunut. Habis gini, Allahu Akbar, habis iktidal, habis itu kan sujud. Allah wait belum toh. Bilang dong. Gimana dong? Iya, dengan kondisi kayak gitu. Iya, langsung Kenapa balik. kamu? Loh, aku TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, pondok pesantren juga Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah. Enggak tahu aku doa kunut itu gimana? Enggak tahu ya? Enggak tahu dan tidak pernah diajarkan seingatku ya. Aku enggak tahu dua-duanya lah. Nggak bercanda ya, tolong. Bangsat lah. Ntar orang yang lucu aja lah, maksud gua gitu. Minum teh dulu. Astagfirullah, ya Allah. Pernah ya? Jawabannya pernah. Udah. Pernah tapi juga kecelek itu. Langsung. Wait. Udah gerak ini. Udah gerak mau sujud tuh. Wait, lo masih panjang toh. Geser, ada lagi. Muji Bisma, wasiat bapak yang udah ketemu Mas Yusril. Bapak udah ketemu belum Mas Yusril? Kasihan motornya Mungti berebut. Oh ini podcast cerita kamu halaman. Kenapa itu? Itu kan kita bikin semi sketsa gitu kan. Jadi kayak sketsa. Iya, sketsanya. tapi cerita fakta bukan? Enggak. Enggak. Ceritanya tentang pencarian wasiat bapak gitu. Enggak, itu cuma fiktif, Bang. Muji Bisma. Orang kadang-kadang diseriusin Aneh. gitu. Geser.
Dari Hasan Pansuri, ada penampakan nggak bang yang pernah terambil pas ngefoto iseng-iseng? Oh. Kan percaya kayak gitu? Kamu Aku pernah lihat sekali. Pernah lihat sekali. Serius? Iya serius. Ente enggak. Pernah sekali aku lihat, pernah ada dalam wujud dan dalam gerakan tuh pernah aku. Sekali tok. Di waktu itu kalau di daerah Bojonegoro itu ada namanya Watu Jago, kawasan hutan gitulah. Hutan Watu Jago itu. Nah di situ tuh kalau malam sepi banget dan emang nggak ada lampu gitu. Tapi itu jalur satu-satunya kalau dari Lamongan mau ke Jogja, lewat bukit-bukit itu. Satu hari Sorry, kamu jalan naik motor? naik mobil. Naik mobil, oke. Mobilan berdua sama temanku. Saat gitu dari Bojonegoro udah naik ke Watu Jago. Saat tiba-tiba di satu pengkolan itu, satu belokan itu ada putih Pak lewat set. Putih yang tes gitu. Putih yang tadinya kita kira loncat-loncat itu ternyata nggak loncat, itu terbang. Nggak tahu itu sekilas Ngantuk apa. kali, ngantuk. Mungkin ya. Terus tapi aku beberapa meter jalan tuh sama temanku cuman bengong, lihat nggak? Lihat. Gitu. Oh temanmu juga lihat? Iya, temanku juga lihat. Lihat nggak? Lihat gitu. Wah anjir. Temanku itu di Bojonegoro itu satu-satunya kejadian mistis yang kan aku di pesantren juga setiap malam dalam 1 tahun itu ada namanya malam latih mental. Jadi kita ke kuburan ke makam-makam itu. Anjir. Itu jam 1 sampai jam 5 Itu subuh. pelajaran apa ya Sril ya? Itu malam latih mental. Malam latih mental. Malam namanya. latih mental. Jadi kita disuruh masuk ke makam untuk di setiap makam tuh ada pos-posnya. Di setiap pos tuh ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Tugas Ada Tugasnya berbentuk apa? ada pertanyaan. Misal kayak bagian mana dalam jenazah yang harus ditutupi oleh kapas. Itu kita isi. Pertanyaannya juga serem ya? Iya, dan itu kita dilepas di kuburan satu-satu, Pak, satu kelas. Anjir. Satu udah selesai baru satunya lagi. Ada kita gojlok sih apa? Gojlok itu apa? Apa ya kita Duduk. Bukan, gojlok tuh apa ya? Gojlok itu bukan. Bukan, itu bukan ya? jeglok gitu. Kayak kita ngospekin. Kayak kita ngospek itu ada kakak kelas kakak kelas kan. Iya. Nah pas giliran aku jadi panitia ternyata lebih berat jadi panitia Pak. Karena kita harus masuk dari jam 12 dan nunggu peserta tuh paling enggak baru setengah 2. Anjir. Baru setengah 2. Nah itu kita kadang-kadang pernah ada yang kita suruh untuk masuk dalam peti jenazah gitu. Masuk dalam peti jenazah. Masuk dalam peti. Yang kadang-kadang kita kelupaan ada orang di situ. Baru besok paginya kita nyari. Berarti benar aku nggak masuk pesantren. Nggak kuat aku pasti anjir. Nggak kuat aku. Kita pernah ini waktu satu malam di malam latih mental tuh pernah si anak-anak ini, anak adik kelas yang harus kita ospekin ini itu masuk di galian yang besoknya buat makamin orang. Pernah. Masuknya itu masuk aja atau dia tiduran? Tiduran terus kita tinggal gitu. Terus kita tinggal. Resign aku dari pesantren itu pasti. Gak. Satu malam ada kisah seru, Bras. Satu malam panitia masuk dulu nih. Set. Tiba-tiba ada panitia yang balik dari posnya. Loh, kenapa balik? Lihat deh. Ada beberapa orang yang nyari wangsit di situ. Muterin kuburan gitu 4 orang. Dah gitu. Anjir. Ntar ada orang itu. Oh ya udah, ntar aja gitu. Kok ngeliat juga? Ya itu kan orang. Nah itu orang. Tapi itu. kan maksudnya serem juga orang muter-muterin. Serem, nyari wangsit. Ada. Tapi tanya nggak, dapat nggak? Enggak tahu. kita udah harus cabut duluan itu. Aduh, serem bro. Ya salah kalau bahas-bahas. Penampakan nggak pernah karena kan aku mostly kalau foto-foto tuh siang. Iya. Apakah kejadian mau dibunuh waktu naik bus karena beli keripik belut itu nyata? Jaya Di Prasetya. Nyata. Emang iya? Nyata. Mau dibunuh, kamu mau dibunuh? Udah ngeluarin pisau dia. Itu aku kelas 2 SMP waktu mau pulang dari Jogja ke Lamongan, naik bis Eka di Terminal Tirtonadi Solo. Itu ada pedagang welut-welut gitu, keripik welut. Nah waktu itu kan kalau pulang kan Welut nih belut ya? Belut. Nah keripik belut itu kan kalau aku pulang itu kan bawanya duit pas toh. Iya. Duit bener-bener 30.000 itu sampai dari sekolah lah iya namanya. Jogja dari Jogja ke Lamongan 30.000 dan cuman itu tok.
nggak bisa makan, nggak bisa ini, ya cuman itu tok. Nah si penjualnya ini maksa. Jadi keripik belut yang dia kasih, biasa kan kalau di bis kan dikasih dulu kan Pak? Iya betul Ya betul. kan, dikasih. Aku pernah tuh, aqua doang. Aqua. Lihat-lihat dulu. Iya. Apa yang mau dilihat aqua anjing? Iya makanya. Aku masih inget aku pakai ya zaman Vino Junot tau lah. Iya, Ya, Vino aku Junot. pakai gini, Realita celana cinta rock and roll ya. Realita Iya, cinta iya. Aku berasa jadi Vino banget. Dikasih lihat dulu nggak jadi beli, marah dia. Marah. Bentuk mau kayak monyet katanya. Oh iya. Iya emang. Kalau Emang itu mirip keripik belut, Pras. Keripik belut dikasih jatuh. Jatuh samamu. Iya, karena Kan nggak kepegang. aku gitu. kan di depan kan tas kan. Nah, kalau ditaruh di tas kan breset kan. Iya. Kepleset dia, tak gitu. Udah remuk, beli nggak? Gitu. Dia bilang gitu. Iya. Kalau nggak beli tak sudet perutmu gitu. Udah Dia pisau. liatin? Udah ini ditutup. Udah pisau gini. Cing. Udah itu, tapi habis itu untungnya bisnya jalan. Oh dia langsung turun. Iya, langsung turun. Reaksimu apa waktu itu? Ya nggak bisa apa-apa aku anjing anak kecil masih kelas 2 SMP udah ditodong pisau. Emang anjing itu bapak itu doain hidupmu nggak selamat. Iya. Paling juga udah mati kamu sekarang. Dia bahaya sih kayak gitu. Iya. Pak nggak boleh pak. Iya dia bawa Kayak pisau gitu. loh waktu itu loh. Beneran pisau yang kecil, pisau lipat pak. Tapi emang remuk waktu itu. Emang ya namanya jatuh kan. Namanya jatuh. Prak itu kan bukan salahku juga. Nggak aku yang banting. Kalau aku coba lihat-lihat dulu. Apa ini? Ya itu baru mulai marah. Ini kan sampean sendiri. Aduh anjir. Untung selamat ya. Untung selamat. Untung Oke. udah jalan itu bis Eka waktu itu. Berarti nyata Nyata kejadian itu. itu teman-teman. Tapi nggak lucu kalau mati gara-gara keripik welut. Keripik Seorang belut. anak pesantren dibunuh gara-gara keripik belut. ulut. Iya. Keripik welut itu cuma harganya 5.000 pak. Ya Aduh, Allah. anjir. Serem. Seharusnya ada lagi nih banyak nih. Rafais, gimana kelanjutan Mandan Kentir, Mas Yus? Banyak yang Mandan Kentir nih apa? Podcast aku Wira, Bona sama Dana. Oh. Nah itu emang Ini udah nggak jalan lagi? udah nggak jalan karena kan tadinya hanya Berapa episode sempat 10 episode, 10 Wah, anjir, episode. jalan juga. 10 episode. Lumayan waktu itu yang Denger. responnya juga aku nggak ngira. Ini di mana Spotify? Spotify. Terus kenapa nggak dilanjutin? Lumayan Pak waktu itu udah sampai peringkat 16, 14 gitu. Lumayan lah. Anjir lumayan banget. Lumayan dong banget itu, lumayan Kenapa nggak banget. dilanjutin? Karena kita berempat nih otaknya keras semua, Pak. Oh, iya. Kepalanya keras semua. Wira, aku, Dana, Bona. Iya. Dan kita semua punya kepentingan masing-masing. Bona udah di sepak bola, Iya. Wira di puisi-puisi dan TikTok. Iya. Sadana Agung entah kemana orang itu, Twitter nggak aktif ya kan. Nah kita tuh punya apa ya istilahnya ya? Punya idealisme keras Masing-masing semua ya? gitu. Iya. Jadi yang satu pengen menghidupi, yang satu iseng. Itu yang susahnya tuh Iya, kalau udah sama-sama visinya keras, ya. betul. Itu sama yang terjadi dengan overacting. Overacting. Iya. Cacu bubar. Seolah akrab bubar. Seolah akrab bubar. Seolah menjadi trio yang paling dikagumi netizen bubar. Aduh anjing. Sama Mandan Kentir juga gitu. Oh, gitu Mandan ya? Kentir juga gitu. Kebanyakan ini rencana. Enggak ada waktu. Kalau Enggak, udah nggak ada sama-sama duitnya. keras itu ya banyak rencana jadinya. Banyak rencana. Aku pengen gini. Wes nggak usah. Wes gak usah. Tadinya aja mau rekaman lagi kita setelah Lebaran kemarin. Tapi satu pihak ini, satu oknum yang mulai di sepak bola ini. Bona, siapa? Iya Bona. Klubnya masuk Liga 1. Udah gak punya waktu Bona di dia. mana main sekarang? Nggak main dia jadi media officernya Oh, Persis media. Solo. Iya. Oh, oke. Udah makin nggak punya waktu. Udah. Jadi ya udahlah. Mohon maaf bila ada yang menunggu, tapi jangan berharap itu kembali ya. Udah beda kota susah itu. Ya, overacting juga begitu, jangan berharap kembali ya. Iya. Ya, Dikagumi aja yang dulu-dulu. Iya betul, dikagumi aja yang dulu-dulu. Digital downloadnya juga ada kok. Alhamdulillah lah, sebulan itu dapat kita masing-masing 100.000. Ada cuk. 3 bulan yang lalu 100.000 loh. 3 bulan. Yang ngurus Arif. Cuk nih dapat nih 300.000 bagi 3. Gak wis buat kamu aja cuk. Tak tambahin gocap boleh. Geser. Dari KX Pin.
Salah momen terbangsat dalam hidup Bang Yusril. Salah satu mungkin. Salah satu mungkin ya. Iya. Iya. Enggak ada kayaknya. Nggak Enggak ada. Aku enggak tahu ya. Aku merasa bahwa ini agak deep talk ini, Pras. Oke. Aku merasa doa ibu tuh mujarab loh ya. Wah, sangat. Iya kan? Aku percaya itu. Kita Setelah percaya ibuku nggak? meninggal ya. Doa ibu tuh mujarab. Mungkin dalam satu malam ibuku pernah berdoa bahwa aku dijauhkan dengan orang-orang yang mungkin frekuensinya jauh dari aku gitu. Aku tuh kayaknya jarang banget punya kelompok dan punya circle yang sukanya mabuk-mabukan, sukanya apa gitu, jarang aku. Makanya kamu nggak berteman dengan gue ya. Iya. Enggak, tapi kan dulu ya. Ini dulu, teman-teman jangan banyak komen nih si Pras mabuk. Iya. Tapi air gitu. Tolong jangan aneh-aneh mikir-mikir BNI. Halo BNI. Loh, kan aku di BCA Bang. Oh iya. Ini juga mulai nih netizen di Twitter. Kemarin kan aku ngepost foto. Terus dikomen sama BNN Sleman. Emang iya? Ada BNN Sleman. Terus kenapa? Dia cuma nge-reply seger ya Mas Yusril gitu. Terus kan tak gua tweet kan. Nuwun sewu Pak, ngapunten kalau memang mau berinteraksi ya pakai akun pribadi aja. Ya masa cuma nyoto diawasi. Soto Pak. Koyanya juga dari bawang ini. Bukan enggak semua bubuk itu bubuk terlarang Pak. Enggak ada momen terbangsat tuh enggak ada. Berarti kamu Alhamdulillah nggak biasa banyak aja. teman-teman yang aneh-aneh gitu. Enggak banyak. Circlemu ya udah. Circle yang gue kamu senang aja. Iya, gitu-gitu aja kok. Teman dekatmu siapa sih? Apa? Teman dekatmu. Kalau aku kan ada jelas tuh Arif Alfiansa, Yuda Keling yang selalu main ke rumah. Kalau kamu siapa? Siapa ya? Anak komika. Ya paling dekat ya Benny yang Bisa temenan sama biasa dipanggil Benny itu. Tapi Benny baik loh. Baik dia. Emang dia sering jadi bahan punchline menurutku. Iya. Tapi setiap aku bertemu dia, obrolan kita serius. Ya, selalu serius. Jangan dianggap dia tolol, teman-teman. Dia lebih pinter daripada orang tolol. Tapi obrolan sama dia kan selalu yang kayak kita kalau udah dia mulai ngotot nih, kita pengennya ngotot terus. Iya. Itu kenapa ya Benny itu emang auranya ya kalau dia ngotot kita juga ikut ngotot gitu. Jangan kan itu main PUBG aja bareng dia, ngotot-ngototan loh anjir. Wah, apalagi kalau main PUBG. Dia kan kalau temannya dikepung dia lari sendiri ya. Iya betul. Dia ini mana punya. Gak bisa, Cuk. Gak bisa. Kabur aja. Lah kabur gimana orang dikepung? Iya, dia sering suka banget kabur. Iya. Gak tahu kenapa Terus anjir. begitu temennya misalnya chicken dinner, Iya. dia langsung upload gitu. Iya, betul. Padahal kill cuma satu, anjing memang ini. Nggak ada partisipasimu di situ, nggak ada. Sniper enggak, ini Kan enggak. main PUBG juga berarti. Dulu waktu ya, main PUBG sempat sama ya. Benny gitu. Aku malah akhir-akhir ini malah ketagihan banget main PUBG ketika kosong. Geser. Oh banyak ya? Ketika WhatsApp tidak dibaca. Waduh anjing. Anjing ini disengaja sih ini. Enggak, aku demi Allah aku nggak tahu ya. Iya. Ini kreatif yang nyari. Biar jadi Analog, enak. kamu kan akunnya analog nih. Iya, Kenapa analog. nanyanya kayak gitu? 26. Satu kata untuk Patrick Effendi. Pras dulu apa aku dulu? Ini keduanya ya. Keduanya kan. Dua-duanya. Satu kata untuk Satu Patrick kata. Effendi. Satu kata aja ya. Aku tetap masih tetap berpegang pada satu kata ini. Tapi ini bukan berarti lo kok bisa gitu. Maksudnya aku tetap menganggap Patrick itu jenius. Jenius. Menurutku dia orang jenius. Iya, aku juga bakal bilang orang mungkin akan berharap ini akan Jelek ya? jelek gitu. Enggak, aku enggak. Tapi jujur ya. Kan aku pengen ngomong tapi ada kamera bangsat. Apa? Tapi ada kamera gitu. Tapi gimana ya? Tapi menurutku Patrick ya. Aku akui dia baik anjir. Nih kalau orang wah ini gara-gara Patrick apa segala macam. Sampai Patrick ya, jujur aku ya. Dia tuh punya perasaan tidak enak dengan komika-komika Indonesia. Ya betul. Iya kan? Iya betul. Padahal jujur aku sebenarnya Patrick tuh orangnya baik sekali. Cuman emang ada orang-orang
Sama kan? Sama. Aku Sama. aduh, aku sama Bang Patrick tuh, aku jujur aku terima kasih banget sama Bang Patrick ketika aku masuk di 3 huruf ini. Iya. Bahkan ketika aku akhirnya berselisih dengan ya waktu itu memang kita berdua aku ya agak keras lah untuk menyikapi dan disikapinya ya. Ya. Setelah itu aku tetap ngomong ke dia, "Bang, karena aku janji pernah akan ngomong ke kamu. Jadi besok itu aku lamaran gitu." Aku bilang ke dia. Aku bilang ke dia. Oke. Karena bagaimanapun ya menurutku dia ini jenius. Hanya ke dia. Oke. Karena aku pernah bilang ke dia gitu. Karena dia juga pernah minta pesan setelah kita yang tragedi sore itu, malamnya kita kan chat panjang gitu. Karena aku mau lamaran, Bang. Aku harus merapikan semua keuangan dan semua pemasukanku. Nggak bisa aku kayak dikasih ketidakpastian begini gitu. Karena aku butuh duit sekarang untuk lamaran itu. Loh kon nggak ngomong arep lamaran karo sopo gitu. Ngomong-ngomong loh Cuk gitu. Akhirnya aku ngomong ke dia waktu mau lamaran, tetap aku appreciate apa yang telah dia lakukan dan bagaimana keakraban kita awal-awal itu kan menurutku ide-idenya dia cemerlang gitu. Wah, gila. Patrick gila. Aku juga berterima kasih dengan show terakhirku di Jakarta. Itu aku show termegah yang pernah aku naikin panggungnya. Makanya salah satu yang harus ku bilang terima kasih di MLI adalah Patrick Effendi. Ya. Mungkin kalau seandainya ada orang Patrick anjing, aku mungkin pasang badan untuk bilang dia tidak anjing. Iya mungkin bawah-bawahnya. Ya aku juga pengen ngomong gitu. Ya begitu. Aku jujur aku sama istriku respect banget sama Bang Patrick. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi satu kata untuk Bang Patrick, apa ya? Brilian. Aku ini Pras, ingat nggak waktu show Coki di Maaf Saya Tertangkap yang di Gedung The Raid itu? Iya. Tahu Kan nggak? kita juga nampil bareng. Iya. Itu ide jenius. Menurut jenius. Itu jenius Walaupun sekali. sebenarnya ribet ya. Iya. Untuk kalau kita dari lantai 5 mau ke toilet itu harus di lantai 1 yang nggak ada liftnya. Iya. Dan kita harus naik itu dan dengan gimmick dan dikasih kesan bahwa event itu harus menimbulkan experience dari si pembelinya. Itu dia nyewa beberapa orang yang galak gitu. Untuk ketika kita masuk itu kayak di ospek, cepat gitu. Itu brilian sekali. Sama satu lagi, tata panggungnya waktu itu Luar biasa. keren. Iya. Itu nggak cuman kita dikasih lampu 1-2 dari keylight dan Di atas kita juga ada. di atas kita ada dikasih lampu. Iya. Dan jadinya waktu di foto bagus banget. Anjing. Terima kasih Bang Anjing Patrick. itu walaupun keren itu banget show itu. untuk Coki sebenarnya. Iya. Tapi kita yang mengisi, aku nyaman sekali di saat di panggung. Ya, jadi mohon maaf buat yang tadi mungkin kamu mengharapkan kata-kata yang buruk dari kita, enggak. Kalau sama satu sekali. kata untuk Patrick, aku tetap dia orang jenius. Iya. Aku berterima kasih sekali sama Bang Patrick, jujur. Dan kita dan aku sendiri, aku pribadi tuh fair. Misal dari yang sorenya kita sempat beradu argumen gitu. Malamnya kita bisa ngobrol yang sangat enak dan ya wes gitu. Iki masalah aku punya prinsip begini, kamu pun punya prinsip begitu. Tapi kendara yang kamu jalankan sekarang itu nggak bisa lagi menjadi kendaraku, Bang, gitu. Aku tuh kalau ngomongin ML itu jadi kayak benci tapi cinta gitu. Asli cuy, kalau udah tanya Patrick, sayang aku sama ML asli. Cuman ada beberapa hal yang aku menyelesaikan kontrakku, itu aja. Oh iya. Aku begitu aja. Aku menyelesaikan kontrakku dan respect terbesar-besarnya untuk ML gitu. Anjing, ini tayangan paling bangsat ini, Pak. Anjing, aku tuh udah beribu kali nangis untuk MLI menurutku. Wah, enggak, yang menurutku paling ini adalah ketika kamu berusaha untuk nelpon aku itu, Bras. Ya bayangin kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, Bras. Nggak pernah kita ngobrol berdua gini, mana pernah. Kecuali betul. Yang ditampil waktu sama Juicy Luisi sama Segidok. Itu doang itu kita sampai. Di mana itu nama tempatnya? Di Menoreh di Bukit Menoreh. Tumpeng Menoreh. Itu kita baru ngobrol pertama kali. Iya, di situ. Pertama yang kita berinteraksi gitu. Dan itu berkat Patrick juga. Iya. Ya, aku berterima kasih banyak. Idenya membawa ke situ tuh keren. Iya. Buat orang-orang yang bilang, "Wah, Patrick anjing nih menghancurkan komika segala macam." Tidak sama sekali. Aku tetap tidak akan terbawa arus maksimal ya. Maksudnya aku tetap menilai fair gitu. Iya. Toh
Patrick nggak suka sama seseorang kan kita tahu ya gitu. Tapi Ya. kan aku tidak pernah mencoba untuk ikut arus untuk membenci Betul. juga gitu. Aku tetap netral, tapi aku tetap respect dengan semua orang-orang yang pernah menghargaiku aja. Itu aja. Itu. Ah udah nih. Udahlah. Anti klimaks nih kayaknya nih. Anti klimaks nih ya. Anjing pertanyaan tadi itu. Iya, bangsat. anjing nih orang-orang Bang nih. Patrick, I love you Bang Patrick, sehat selalu, luar biasa. Gua Iya. tahu lu pengen membesarkan semua talent lu. Betul. Gua Semoga percaya itu. juga satu hari nanti ya aku juga sudah menyaksikan bagaimana ML itu berdiri tegak dan digoncang badai dengan Wah, sangat luar keras. biasa. Aku melihatnya dari luar dan aku pernah melihatnya dari dalam gitu. Iya, sama. Dan itu tetap bagaimana peran Patrick walaupun ininya menurutku ada beberapa statement dia yang kayaknya ini kurang deh gitu. Yes, Tapi yes. kurang atau enggak itu kan persepsi kita. Tapi di luar dari itu value-nya kan menjadi value besar gitu. Iya. Salah satu manajemen yang mungkin saat ini masih masih konsisten dengan edge-nya. Iya. Masih konsisten dengan bagaimana mereka mengolah jati diri mereka sebagai kayak anti-hero gitu, kayak Iya. Deadpool gitu. Iya, Dulu kan iya. dia sering Aku percaya mengibaratkan seperti itu kan. Iya. Jadi ML ini seperti Deadpool gitu. Yang dia tidak terlihat membela orang, tapi sebenarnya dia membela banyak orang gitu. Betul. Itu Patrick Effendi menurutku. Aku padahal nelfon dia dari tadi nih. Gak diangkat-angkat Bang Patrick, mungkin lagi masih di Thailand ya. Enggak, udah pulang kok dia. Kayaknya ya. Udah Iya. ada see you again Bangkok. Iya. Oke, itu aja teman-teman, tepuk tangan dong. Luar biasa hari ini. Wah anjing 1 jam setengah. Iya, ini yang ditunggu-tunggu penonton. Maksudnya jujur ya, aku di komentar aku berapa kali main di YouTube, wah ada apa Pras Teguh dengan MLI? Oh iya udah mulai Pras. Kamu juga pasti banyak pasti. Aku paling di karena ini sih nggak pernah ngobrol di YouTube, tapi sudah mulai ada DM gitu. Ya. Mas kok jarang. Ya, aku juga udah kenapa nggak bikin konten di MLI. Tapi ya aku dengan Patrick Effendi-nya mungkin aku lebih ke personal, aku nggak ada masalah sama sekali, nggak ada Ya. masalah sama sekali. Ya kembali lagi dengan gitu teman. Jangan ada kepikiran, karena Coki balik ke Pras Teguh nggak mau. Tidak ada. Ya rezeki orang tuh ada aja anjing. Jangan ada urusannya. Wah lu takutnya ada Coki apa segala macam, nggak ada anjing. Sebelum Coki ketangkep pun ya gue hidup Iya. aja. Jangan kepikiran wah gue susah apa segala macam. Karirku hancur. Wah, enggak anjir ya. Masih ada khas. Ya. Aku masih ada. Aduh, aku siapa ya? Tepuk tangan Bang Yusril. Sehat selalu dan mudah Thank you, rezeki Pras. selalu teman-teman. Jangan lupa share dan like video ini, sangat penting di share untuk teman-teman Deadwood ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa apa namanya itu jadi sedih gua anjir. Bahas terakhir anti klimaks kayak gini. Teman-teman jangan lupa beli merchandise dari Has Kreatif, ada PWK, ada Maling, tapi sayang belum ada untuk WMR. Ebel ada di Apa? sini. Ebel ada di sini. Ebel punya Balik. program dah di sini. Allahu Akbar. Ada. Tapi semoga panjang ya Bella, semangat terus. Ya Ebel jangan nangis terus ya. Bel, ya Allah, kemarin aku bawa ke Padang dia. Oh iya, seneng. Wah seneng banget, Seneng walaupun banget ya. berbohong dengan istri. Teman-teman jangan lupa juga request lagunya, apa yang akan gua bawain lagunya nih. Banyak teman-teman yang request, silakan di komentar. Sampai bertemu di PWK selanjutnya. Terima kasih Yusril. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.